Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim. Di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita?
Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita? Ada orang yang pernah nggak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, saya tahu gitu nggak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Nyesel juga saya kemarin ngasih tahu ke dia. Ternyata ujung-ujungnya dia malah menyakiti saya, mengkhianati saya, nikung saya dari belakang. Nyesel saya curhat sama dia, akhirnya jadiannya sama dia. Pernah kan gitu? Kita curhat sama teman kita, malah dia yang jadian. Kenapa dia jadian? Karena dia tahu banyak tentang si cewek itu lewat kita. Dan cewek ini gak ngerti, kok kamu pengertian banget, tahu banget tentang apa yang saya suka dan gak suka. Padahal itu hasil dari observasi kita kan ya. Kita udah observasi sekian lama, udah gitu kita curhat, dia tinggal ngambil hasil skripsi kita tentang si cewek ini nih. Dia pelajari, oh curhatnya berarti dia gak suka ini. Warna kesukaan dia ini, akhirnya ngasih kado ulang tahun warna yang dia suka. Jadian sama teman yang kita curhatin. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Kalau kita bertransaksi dengan makhluk, mungkin sia-sia. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, enggak ada yang sia-sia. Sehingga tetap tenang. Lagi-lagi baliknya ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, ditikung, dianggap bukan siapa-siapa, enggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbi Allah, bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Ini teman-teman untuk sesi pertama tentang amradul qulub fi qulubihim marad. Salah satu penyebab kita sering gak nyaman dalam hati kita itu, dan kalau hati udah gak nyaman pasti yang lain ikut gak nyaman. Coba, susah banget kan membedakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan hati kita tuh susah. Tetap aja gak akan setulus kalau kita tersenyum dari hati. Senyum terpaksa itu beda banget. Kayak kita datang di acara nikahan mantan. Diundang, kan kewajiban seorang muslim adalah memenuhi undangan. Terpaksa datang kan, pakai cadar, pakai masker kalau cowoknya. Datang nih, kamu nggak mungkin kan kita pakai masker di tempat pelaminan. Pas kita naik ke atas pelaminan, kita memaksakan diri untuk tersenyum. Walaupun ini teriris-iris luar biasa gitu. Udah teriris-iris kayak dikasih jeruk lah gitu. Wah sakitnya. Udah gitu dia gandengan gitu, pas kita mau salaman gemetar. Kenapa nih tiba-tiba panggung ini jadi kayak gempa gitu, ternyata kita gemetar. Ini gara-gara apa? Kita pengen tersenyum tapi hati kita menjerit. Terlalu nyastra. Kita pengen tersenyum tapi hati kita terluka, kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah, kalau dia baik semuanya ikut baik. Kalau dia buruk semua ikut menjadi buruk, terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja untuk sesi pertama.